Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aplikom Gizi. Nah, pada pertemuan ini adalah pertemuan ke-6 dari praktikum Aplikom Gizi. Dan di sini kita akan mempraktikkan tentang aplikasi manajemen referensi. Nah, di pertemuan ini fokusnya adalah bagaimana kalian itu bisa untuk menuliskan artikel ilmiah dengan baik, terutama dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Tapi karena ini bukan mata kuliah metodologi penelitian atau sejenisnya, maka fokus penulisannya tidak perlu terlalu panjang, jadi cukup tulisan ringkas. Yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana kalian bisa menemukan referensi yang baik. Nah, untuk ketentuannya, itu pertama bisa dibaca ya, artikelnya berukuran 4, marginnya 3 cm, jadi 3333, kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian spasinya 1,5, paragrafnya harus justified dengan spesialnya first line 0,2 inci, jadi pada baris pertama itu 0,2 inci jaraknya. Terus hurufnya adalah paragraf dengan menggunakan Times New Roman ukuran 12, sedangkan untuk pada judul atau title itu dengan Times New Roman ukuran 14 dan harus bold. Nah, artikel itu boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi boleh salah satu ya, apakah kalian mau menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang ketujuh, artikel dituliskan minimal terdiri dari 450 kata dan maksimal 600 kata. Jadi hanya singkat, maksimal sekitar 1 halaman. Nah, kemudian referensinya harus ditulis menggunakan Mendeley dengan gaya selingkungnya adalah American Medical Association atau AMA. Jadi bisa dilihat ya kalau kalian mengklik references, nah di style itu ada banyak stylenya. Nah, nanti yang kalian gunakan adalah yang American Medical Association. Kemudian yang ke-9, referensi minimal 10 artikel ilmiah dan maksimal 15 artikel, jadi cukup saja, tidak usah banyak-banyak. Dan yang ke-10, dikumpulkan dalam bentuk PDF sesuai dengan deadline yang ditentukan. Nah, deadline-nya ini silahkan nanti dicek di Elina masing-masing. Nah, ini untuk contoh penulisannya. Jadi ini saya memberikan contoh artikel yang saya tulis, yaitu tentang chicken nuggets. Dan di sini hanya ada beberapa paragraf. Jadi kalian tidak perlu yang menuliskan latar belakang, metode, inti. Jadi kontennya sama, ada latar belakang, isinya, terus ada kesimpulan, tapi tidak perlu dituliskan dibagi per part. Jadi langsung aja dituliskan dalam satu bentuk tulisan utuh. Nah, ini saya akan memberikan contoh ya cara untuk menuliskan sitasi dengan menggunakan Mendeley. Jadi misal kita sudah menulis sebuah kalimat, kemudian kita mau menuliskan citasi, maka tinggal diklik insert citation. Nah, ini bisa dicari dari author, title, atau year-nya. Misal kita mau mencari artikel dari Roomlink. Nah, jadi Roomlink, karena tadi saya tulisnya dari Roomlink, maka di OK. Nah, ditunggu, maka dia akan otomatis muncul di sini, seperti itu. Nah, kemudian kalau ingin memasukkan bibliografi, maka bisa dengan mudah ya. Jadi langsung saja insert bibliografi, diklik di Mendeley-nya. Nah, maka otomatis yang ada di bawah ini akan menyesuaikan dengan bibliografinya. Nah, kalau nanti kalian mau update, tinggal di refresh. Nah, ini jangan lupa ya, karena ini defaultnya itu memang tidak justified, maka ini bisa kita justifikan. Nah, jadi begitu ya cara untuk memasukkan artikel dan menulis bibliografi. Nah, terus cari referensinya di mana? Nah, untuk mencari referensi, saya sarankan kalian nyarinya bisa lewat Google Scholar. Misal kalian mau nyari obesity. Kenapa saya sarankan menggunakan Google Scholar?
hasil pencarian dari Google Scholar itu kebanyakan adalah yang berasal dari artikel ilmiah gitu. Jadi di sini kan ada keterangannya ya, ada books, ada HTML. Nah, ada yang dari artikel, misalnya Childhood Obesity, jadi artikel ilmiah yang ditulis dari dalam Lancet pada tahun 2010. Tuh, jadi dia sudah menuliskan dari banyak jurnal ataupun buku yang ada di Google. Jadi kalau Google Scholar ini dia mengkhususkan diri yang berasal dari tulisan-tulisan ilmiah, entah itu artikel yang tertulis di buku ataupun artikel yang tertulis di jurnal. Meskipun bentuknya ada yang HTML. Biasanya kalau bentuknya HTML itu berarti kalian tidak bisa langsung mendownload artikelnya. Atau dengan kata lain artikelnya itu tidak free atau tidak tersedia secara gratis. Nah, selain lewat Google Scholar, kalian bisa lewat indexing yang lain. Misal bisa cari artikel dari Science Direct. Nah, caranya sama. Misal kita cari obesity. Nah, hanya perbedaannya kalau di Google Scholar itu kebanyakan free access. Kalau di Science Direct ini kebanyakan dia itu berbayar gitu. Jadi nanti akan agak susah. Jadi ini agak terlalu lama ya. Kita buka yang lain dulu. Dari NCBI. Nah, kalau NCBI ini kelebihannya dia punya banyak database, tapi yang berhubungan dengan kesehatan itu biasanya di PubMed. Jadi kita bisa misalnya cari tentang obesity, kita search. Nah, kalau PubMed ini dia lebih ringan dan dia masukkan banyak artikel juga. Jadi kalau yang tertulis di PubMed bedanya dan yang ada di Scholar. Kalau di Scholar itu relatif bebas. Kalau jadi sepanjang artikel ilmiah itu memenuhi persyaratan maka bisa masuk. Kalau yang ada di PubMed itu artikelnya harus menggunakan kualifikasi tertentu. Jadi harus merupakan artikel-artikel yang sudah terbukti bagus dan bisa banyak disitasi oleh yang lain. Jadi kita tunggu. Nah, ini artikel misalnya dari obesity and hypertension, itu dari Pharmacolores ini, jurnalnya. Bisa langsung men-save beberapa jenis citasi, di mana menurut artikelnya itu di sini jadi aja. Kita klik yang free full text, jadi supaya dia hanya menampilkan artikel-artikel yang memang di dunia artikel ilmiah ini ada begitu banyak artikel yang itu berbayar. Nah, kalian bisa lihat ya kalau di sini kalau dia gratis ada tulisannya free article. Tuh, misal kita langsung klik. Jadi kita ini. Nah, sudah keluar dan jadi dan ban. Nah, full di mana? Nah, full ini tidak ada di NCBI PubMed, tapi kalian harus lihat di sini di kanan ini. Ternyata ada di AJMC. Jadi American Journal of Management Care. Jadi kita klik, maka dia akan membawa ke website dari AJMC. Nah, kita tunggu ya. Emang ini agak lama websitenya. Sebenarnya agak lama koneksi saya sih. Nah, ini udah keluar. Jadi ini di artikel yang ada di AJMC. Nah, kita lihat. Biasanya ini ada bagian yang kita bisa mendownload PDF-nya. Tapi memang kadang-kadang ada yang tidak gitu. Jadi ya artikelnya hanya bisa dilihat dalam bentuk HTML.
Bisa dilihat, nah ini full text-nya ternyata tersedianya dalam bentuk HTML ya. Nah, kita perhatikan dulu, oh, ternyata ada PDF-nya. Nah, karena ada PDF-nya kita klik download. Ke Mendeley. Nah, ini komputernya. Nah, cara untuk masukkan ke Mendeley sebenarnya ada banyak cara, tapi ini saya akan tunjukkan salah satu hal yang paling sederhana ya. Yang paling mudah, ini kenapa? Nah, cara yang paling mudah itu adalah dengan drag and drop. Jadi filenya langsung di drag ini dan kita masukkan ke sini. Nah, maka kita lihat dia sudah berproses untuk mengimpor file yang kita masukkan tadi. Nah, ini langsung muncul di atas. Nah, kalau connect di internet, dia akan langsung nih otomatis mencari katalog artikel tersebut di dalam indeks Mendeley dan otomatis dia akan melengkapi semua data-data yang diperlukan, misal dari jurnalnya apa, tahun, volume, isu keberapa, dan juga halamannya. Jadi nanti ketika kalian mau mensitasi, bisa dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Tapi kalau mau lebih detail lagi datanya, klik kanan, terus update details, maka dia akan mulai mengkoneksikan lagi untuk mencari yang paling update. Nah, nanti baru akan bisa terupdate. Seperti itu dari artikel ini. Jadi ternyata meskipun kita update details tetap sama ya, berarti memang sudah yang terbaru. Dan misal di artikel yang lain, kalian bisa lihat datanya berbeda. Ini lebih lengkap, ada doi-nya. Jadi ternyata yang Apovian tadi tidak muncul doi-nya. Jadi seperti itu untuk memasukkan ke Mendeley. Yaitu cara searching dan mengimport file dari PubMed untuk yang dari artikelnya. Nah, berikutnya Essence Direct. Tadi memang agak berat ya, jadi ini baru terbuka. Jadi kalian bisa sign in. Tidak usah ya, saya close. Nah, tadi kalau kita cari di awal, dia akan langsung muncul banyak nih. Ada buku-buku. Dan ini baru yang di bawah yang ada artikel ilmiah. Nah, ini bisa disederhanakan. Misalnya kita nggak butuh buku, kita research sama review artikel saja. Tinggal diklik dua-duanya. Nah, maka otomatis Science Direct akan membatasi. Jadi supaya yang muncul hanya yang kita mau saja. Jadi misal dari research artikel ataupun dari review artikel. Kolom. Nah, jadi setelah kita sederhanakan pada research artikel, akhirnya sudah muncul beberapa. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya, kalau tidak ada tulisan download PDF-nya, berarti itu berbayar, jadi limited. Jadi mungkin kalian hanya bisa melihat abstraknya saja. Nah, kalau yang gratis, misal nih oxidative stress dari tulisan Sokyong Shin. Oxidative stress resulting from the removal of endogenous catalase induces obesity by promoting hyperplasia and hypertrophy of white adipocyte.
Nah, caranya untuk membuka bisa diklik linknya itu atau supaya lebih singkat kita langsung klik aja download PDF, maka dia akan langsung membuka bagian PDF-nya. Nah, tapi ya nanti memang akan terbuka di sini, cuma memang prosesnya agak lama ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi mereka punya built-in reader, jadi agak beda dengan yang tadi di HMC. Oh ya, perbedaannya lagi kalau yang di Science Direct karena dia di bawah Elsevier, jadi di bawah sebuah publisher. Jadi artikel-artikel yang ada di Science Direct yang mereka terbitkan. Jadi makanya banyak itu. Jadi kita biar cepat. Nah, ini kita lihat filenya kan harusnya sudah masuk di sini. Nah, langsung kita masukkan ke Mendeley juga. Nah, di sini terlihat ya, dia belum terupdate tulisannya ternyata dari Shin Suk-kyung itu, makanya untuk mencari detail yang ada di kanan ini, kita klik search. Oh, ternyata tidak bisa ketemu. Nah, kalau gitu kita lihat cari lewat doanya. Nah, baru kemudian sukses. Nah, ini baru keluar judul, author, dan semuanya. Untuk mencocokkannya gimana ya? Dibuka aja artikelnya, jurnalnya. Oh, ternyata ini jurnalnya masih pre-proof, makanya tidak ada volume dan isunya. Tuh, jadi ini artikelnya, bentuknya. Nah, udah ya. Jadi itu untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kalian silahkan menulis sebuah artikel sederhana yang ringkas saja tentang sebuah tema di bidang gizi. Dan jangan lupa pastikan mencari referensi minimal 10 dan maksimal 15. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sedikit info bahwa mulai pekan depan yang akan masuk di pertemuan Applikom Gizi ataupun aplikasi komputer gizi adalah Bugaluh. Tuh, terima kasih.